Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Budi Setiawan. Semua yang saya lakukan ini dalam proses pembelajaran. Jadi jangan kaget, baik itu fotografi, pencahayaan, fokus, ISO, semuanya masih dalam taraf belajar. Jadi mohon maaf kalau settingan video selama ini berubah-ubah. Kadang rekaman itu pada waktu pagi, kadang siang, kadang malam, semua dalam proses belajar. Demikian juga dalam hal renungan. Selama ini saya masih banyak menyampaikan pembacaan ayat-ayat saja dengan sedikit sekali penafsiran. Mungkin ke depan akan lebih banyak penafsiran atau setengah berkhotbah begitu ya. Tetapi untuk saat ini saya masih banyak membacakan dari perikop-perikop Alkitab. Semoga dapat menjadi berkat. Malam hari ini dengan semangat pagi saya akan membacakan Lukas 20 ayat 27 dan seterusnya di dalam perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Di dalam Perjanjian Baru, orang Saduki dikenal sebagai satu kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Mari kita membaca perikop ini. Ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Ini hayalan ya. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Ini misal saja. Ayat 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Apakah saudara yang pertama, kedua, ketiga, atau yang ketujuh begitu ya? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus dengan penuh hikmat menjawab, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, maksudnya surga, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi surga bukan masalah seksual, surga bukan masalah kawin, dikawinkan. Ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub secara fisik mati, tetapi secara roh mereka adalah hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Apa yang kita dapat dari perikop ini? Yang pertama, jangan mencobai Tuhan. Yang kedua, surga bukan masalah kawin dan dikawinkan. Yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan atas orang-orang yang hidup. Tuhan kita hidup. Dan anak-anak Tuhan pasti dibangkitkan. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Tuhan Yesus juga hidup, bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya di kayu salib, memberikan harapan yang sangat besar kepada kita, orang-orang atau umat yang percaya. Puji Tuhan. Selamat malam, semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.